Hello, kita ketemu lagi di Ngehamtam, ngebahas HAM bersama tamu. Ini ngobrol-ngobrol. Tamu kita kali ini Prasetyo, produser acara gue, ya kan, acara saya. Dibongkar ya. Seharusnya nggak boleh dibongkar. Inilah orang. Tapi sebenarnya nanti dia yang bakal banyak tanya ke saya, tapi kita ngobrol aja. Kali ini kita akan ngobrol soal penarikan kendaraan-kendaraan bermotor di pinggir jalan yang banyak terjadi di kota-kota besar, terutama di Jakarta, yang kemarin rame lagi setelah ada mobil yang mau ditarik. Ternyata mobil itu sedang digunakan untuk membawa seorang pasien, dan di dalamnya ada dari petugas atau dari aparat TNI, Koramil kalau nggak salah, Koramil atau Babinsa, Firda Nur Hadi. Yang sebenarnya lagi bantu warganya yang dia tugas untuk bawa ke rumah sakit, tapi justru diambil paksa. Akhirnya baru diproses ke polisi. Kalau kesimpulan gue sini, yo. Ntar dulu lah, gue harus nanya dulu biar ada kesimpulan. Nunggu TNI atau polisi yang jadi korban baru diproses. Oke, berarti tapi kalau orang jadi... biasa sebenarnya udah banyak yang jadi korban. Di YouTube tuh banyak video-video gitu. Dan kan. temen gue juga beberapa kali begitu sih, Bang. Ada. Artinya ada korban debt collector. Jadi sepeda jadi motor atau mobil? Mobil. Dan dia buat kerja lagi kan, nge-grab. Lu ceritanya panjang sebenarnya. Cuman ntar aja. Ini gue mau nanya beberapa pertanyaan netizen sebenarnya itu, Bang. Iya. Yeah. Oh gitu. Oke, siap. Ada beberapa pertanyaan netizen. Ya, jadi sekalian gue perkenalannya dulu agak lama harus ya kan. Yeah. Tadi cuma Tio doang. Harus kenalannya harus lebih lama. Oh iya. Ya, nuntut kan baru pertama kali muncul. Nuntutnya lebih. Tio ini juga penulis buku. Iya. Judul penulis buku novel judulnya Mata, tentang seorang penegak hukum yang harus kehilangan matanya karena kerja-kerjanya. Jadi sebenarnya Tio ini pro sama ASN. Ya kan? Iya, mendukung iya, tapi mendukung yang baik, Pak. Iya. Dan itu juga banyak ceritanya soal Bang Haris juga kan. Nggak Cuma ada. sedikit sih. Tapi kita nggak bahas buku lah, Bang. Oke. Jadi ini kita langsung aja lah. Netizen ini kan banyak nanya, debt collector tuh sebenarnya legal atau ilegal? Untuk mungkin pertama dari payung hukumnya, terus kemudian cara kerja ini legal atau ilegal? Kalau menurut Bang Haris gimana? Debt collector itu sebetulnya bukan profesi. Bukan profesi. Bukan profesi resmi. Tapi jasa penagihan ada kan? Jasa penagihan ada. Jasa penagihan ada, dan ada caranya. Caranya gimana tuh? Dan caranya itu ada diatur oleh aturan hukum di Indonesia. Nah, kalau misalnya kayak kasus banyak yang kita sebut mata elang tuh ya. Mata elang, iya. Sampai punya aplikasinya, mereka kan sistemnya ada kan? Sistemnya ada, tinggal ngetik nomornya. Tinggal ngetik nomornya. Nah, sebenarnya begini, itu yang boleh melakukan penagihan, penyitaan ya? Kan sampai penyitaan sampai kan? menarik paksa fisik itu. Pertama, ada beberapa syaratnya gitu. Syaratnya adalah harus punya surat kuasa dari pemilik piutang. Pemilik piutang. Jadi kan kalau kredit itu biasanya ada kreditur, ada debitur. Iya. Nah, harus ada kuasa dari si kreditur. Berarti kreditur leasing gitu maksudnya? Perusahaan leasingnya misalnya. Perusahaan leasingnya memberikan surat kuasa. Memberikan surat kuasa kepada orang di lapangan yang melakukan penarikan kendaraan itu, yo. Berarti si debt collector itu harus dapat kuasa dari leasingnya. Leasingnya. Tapi kalau itu udah dipenuhi, berarti boleh? Belum. Oh, belum. Satu lagi, bahwa ada surat peringatan sebelumnya. Peringatan dari misalnya gue nagih lu nih, gue mata elangnya. Ya. Waktu gue nagih ke lu ini, gue bawa surat kuasa. Selain bawa surat kuasa, gue harus menunjukkan bahwa Anda sudah diperingati beberapa kali. Oke. Peringatan ini sampai berapa kali tuh? Kalau di perusahaan kan 3 kali ya? Biasanya 2 kali. Biasanya 2 kali, yang ketiga baru datang tuh. Ya kan? Tetapi juga ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa harus ada perintah pengadilan. Perintah pengadilan untuk mengeksekusi benda yang menjadi objek kredit. Gitu. Nah, itu harus ada perintah pengadilannya.
perintah pengadilan berarti harus melewati proses hukumnya, Minta misalnya kayak ngajuin penetapan di pengadilan. penetapan, hanya penetapan, nggak Betul. perlu manggil si debitur ini, nggak perlu ya? Jadi begini, ini kan masalah sengketa hukum. Hmm. Sengketa hukum itu harus bisa diselesaikan di pengadilan. Oke. Nggak boleh ada orang di jalanan Nah. menjadi hakim, apalagi menjadi eksekutor tanpa Perintah satu pengadilan. Ya. wewenang hukum yang jelas. Hmm. Nah kalau hakim di pengadilan itu cepet kayak gitu-gitu Oh, cepet biasanya. ya, karena hanya minta penetapan ya, bukan minta putusan. penetapan. Nah nanti orang yang bakal diambil kendaraannya misalnya, itu nanti kalau dia keberatan, dia bisa datang ke pengadilan, menyampaikan alasannya. Oh gitu. Jadi itu ada alurnya Iya. Terus nanti kan orang bilang, nah tapi ini kan ada ribuan kasus. betul. Iya, bawa aja langsung 100 kasus ke pengadilan, dicek satu-satu. Bisa dirapel. Misalnya sidang dibuka sekali dari misalnya si PT Abal-Abal Finance misalnya. Datang ke pengadilan, Pak, saya ngajuin yang ini diperiksa. Ini mana? Langsung oke, ditetapkan. Kalau misalnya orangnya dipanggil di pengadilan, yang lama itu biasanya didaftar ke pengadilan sama memanggil. Tapi sidangnya nggak bakal lama. Sidangnya nggak bakal lama. Kan kalau misalnya orangnya merasa berkepentingan bahwa ya memang harus ditunda karena ada alasan yang baik, dia pasti datang. Oke. Gitu. Kalau memang dia nggak baik, memang nggak mau bayar, kalau dia nggak mau bayar, ya nanti ketahuan dia nggak bakal datang juga. Dan itu ketika misalnya ini kalau ada first mayor nih, orangnya ini susah banget dipanggil, terus akhirnya perintah pengadilan pun nggak diikuti sama orang yang Kan keluar penetapan pengadilan. keluar penetapan Sita. tuh, langsung sita ya, tanpa harus ada. Ya enak kan? Memang awalnya lama, cuman memang ini banyak yang nggak sabaran. Banyak yang nggak sabaran. Terutama leasingnya ya. Karena dia Terutama kan pengen barangnya balik kan. iya, tapi kan juga nggak fair di zaman lagi pandemi kayak begini. Nah, jadi satu harus ada surat kuasa, yang kedua harus ada perintah pengadilan, tapi perintah pengadilan juga harus dilengkapi juga dengan surat penagihan atau peringatan, biasanya sampai 2 kali. Terus orang yang dapat surat kuasa itu juga harus punya sertifikat, Oh, harus tersertifikasi si penagihnya ini ya, debt kolektornya. si penagihnya ini. Itu nyari Nah, di mana, Bang? Nyari sertifikatnya itu di mana? Siapa yang punya legalitas untuk mengeluarkan sertifikat itu? Ya itu ada memang perusahaan-perusahaan yang memang kerjanya ngurusin narik aset. Narik aset. Itu kan bukan narik aset pemerintah, ini kan aset swasta Iya, pabrik ya. banyak aset manajemen itu, perusahaan aset manajemen banyak, di dalamnya itu ada banyak profesi-profesi yang harus dilengkapi atau harus ada profesi tersebut di lembaga atau kantor-kantor pengelola aset. Pengelola aset. Nah, pengelola aset itu nanti salah satu tugasnya adalah bisa untuk memantau, mengelola, menarik aset. Nah, termasuk aset-aset dalam hutang piutang seperti ini, hubungan keperdataan. Nah, ini semua yang harus tipsnya nih ya. Ini perlu nih, jadi biar orang tahu tipsnya. nih. Nah, Ini tips biasanya menghindari debt collector apa tips bayar utang? kalau semua itu tidak dilengkapi, itu artinya mereka melakukan perampasan. Oke, itu satu. Melakukan perampasan. Bahwa Anda Harus ngecek salah, dulu. bahwa Anda salah belum bayar kredit motor atau kredit mobil, atau dalam soal rumah juga sering kejadian, itu satu hal yang Anda punya beban kesalahan. Tetapi cara orang merespon kesalahan Anda itu juga bisa jadi melakukan kesalahan. Jadi buat teman-teman, dalam hukum tuh begini, kalau kita salah bukan berarti tindakan orang lain terhadap kita yang salah ini itu pasti benar, belum tentu. Oke. Bisa jadi kita salah, tapi respon orang, tindakan orang terhadap kita itu juga bisa jadi salah. Nah, dalam kasus Sherda Nur Hadi itu kemarin seperti itu. Dalam hukum juga ada konteks, ya kan? Konteksnya artinya begini. Ketika mobilnya dipakai lagi bawa orang ke rumah sakit. Nah, kalau profesional, orang yang tersertifikasi, kan dia waktu mengambil sertifikat untuk melakukan penagihan utang itu. diajarin kan caranya. Diajarin caranya. Kalau nanti diajarin caranya itu dia benar ada orang lagi sakit, ada petugas TNI, itu kan jaminan. Oke. Sampai di kurun waktu tertentu untuk kepentingan orang Bisa sakit. menunda ya, Bang Arti? Bisa menunda sampai sana ngikutin, sampai di sana, sampai keluarganya ngurusin keluarganya yang sakit. Habis itu ada satu yang ditarik, diajak ngobrol, ini gimana tanggung jawabnya dan lain-lain. Nah itu, yang gue mau bilang begini, ada banyak ada hal yang memang hitungannya detik yang orang
sering kalah. Apa itu? Jadi merampas, membuat panik. Nah, si mata elang itu cepat, sigap. Sigap dalam hitungan-hitungan detik dan menit. Sigap untuk apa itu? Sigap untuk ngambil motor itu. Jadi bisa cabut kunci, langsung Udah bentak-bentak. kayak polisi ya, udah kayak aparat ya Bang. Jadi mereka udah semena-mena. Dan yang gue bingung, kenapa yang kayak gini bisa hidup tahun-tahunan? Oke. Siapa Teroris yang ngumpet di dalam lapisan kerak bumi aja bisa ketemu sama polisi. Kenapa yang gini di hadapan mata bisa bertahun-tahun nunggu anggota TNI jadi korban baru direspon? Tapi kan untuk jasa penagihan gitu biasanya yang ngelatih juga polisi kan Bang? Yang di Tanjung Priok Betul. itu, yang ada komunitasnya itu? Memang salah satu bisnisnya pensiunan polisi Betul, itu ya, atau bisnis polisi bahkan yang masih aktif juga. Masih aktif. Itu bikin perusahaan-perusahaan yang ngelatih skill-skill keamanan seperti Security, itu. keamanan itu kan biasanya Dan itu militer, biasanya kan? bukan sekedar ngelatih, tapi ada hubungan legal bisnis. Backing gitu ya. Nah, jadi ya bisa jadi backing, tapi jadi akses akhirnya. Jadi akses. Oke. Nah, ini yang sebetulnya banyak terjadi. Nah, makanya masyarakat ya terutama Anda yang punya utang. Tapi juga kadang-kadang ada kasus orang motornya udah beres, mobilnya udah beres, diambil. Administrasinya belum selesai. Ternyata ya? sistem datanya yang nggak terupdate. Oke. Berarti kesalahan ada di pihak leasing ya sebenarnya. Sebenarnya ada di pihak leasing. Nah, sebetulnya masyarakat tinggal laporin itu sebagai perbuatan yang tidak menyenangkan. Bisa ya begitu ya? Bisa. Menuntut balik ya Pak? Bisa. Tapi kalau misalnya nanti tukang nagihnya dia bilang, wah ini kriminalisasi buat penagih utang. Gimana? Loh, itu memang tindakan kriminal. Oh gitu. Akhirnya nanti ada perlawanan di situ, jangan dibalas dengan perlawanan juga ya Bang? Bisa. Jadi tadi sekali lagi, soal hutang itu sendiri, ada mekanisme menyelesaikannya, tapi soal perlakuan dan sikap penagih hutang itu mengganggu dan masyarakat nggak usah takut. Oke. Gitu. Jadi memang biasanya mereka itu geraknya cepat. Pertanyaannya begini, kalau mereka bener, kenapa mereka justru kayak penjamret? Mereka kan langsung stop, ambil kunci, langsung begini, disuruh turun begitu. Jadi tipsnya jangan panik. Jangan panik dan harus siap kalau diambil kuncinya atau di stop itu langsung bereaksi, tanya punya surat kuasa apa enggak? Surat kuasa dari finance ya? Dari si kreditur, perusahaan leasingnya. Minta surat penetapannya dari pengadilan. Minta surat udah ada peringatan atau belum. Lalu tanya apakah Anda orang yang punya kompetensi. Jadi dapat dapat wewenang legal, bukan berarti dia punya kompetensi. Kompetensi itu artinya memang kecakapan, kemampuan untuk melakukan penagihan. Kalau memang dia punya kompetensi, dia nggak mungkin datang ke jalanan ngejamret kayak begitu. Ya, kayak gitu. Karena ingat, waktu awal kalian tanda tangan perjanjian untuk perjanjian leasing, perjanjian itu harus dengan itikat baik. Berarti si kreditur dan debiturnya ya. Itu sama-sama harus punya itikat baik. Sampai akhir itu ya? Sampai akhir. Jadi kalau ada sengketa harus dengan itikat baik menyelesaikan. Anda juga mungkin punya masalah. Anda mungkin bermasalah. Tetapi itu adalah celah yang bisa Anda gunakan dan celah resiko yang ditanggung oleh si kreditur. Dan kalau ngomong utang piutang ini memang nggak bisa mediasi ya Bang? Harus ada yang dibayar ya? Nggak bisa mediasi. Misalnya mediasi itu biasanya begini, hapus hutang. Hapus hutang dengan apa aja? Hapus bunga. Pokoknya lebih dahulu. Pokoknya lebih dahulu yang dibayar lebih dahulu. Lalu nanti misalnya penyitaan aset dengan cara yang baik. Habis itu diberikan nilai untuk dibayarkan sesuai pokoknya dengan, dulu. Atau misalnya ada kesepakatan untuk dibayarkan dalam kurun beberapa waktu dengan jaminan apa? Biasanya jaminan personal. Saya ada satu orang yang bisa dijaminkan ya. Yang bisa datang menjamin atau memang jaminan aset yang lain. Kayak gitu. Jadi kalau model yang ngejamret begitu, sebetulnya gue mau bilang begini. Ini kan sebetulnya
kelakuannya si perusahaan leasing juga yang terlalu mudah memberikan Kuasa itu. bukan memberikan kuasa, memberikan kredit. Oh, dengan Jadi, misalnya promosi begini. DP, nggak ada DP 0%. DP gitu ya. 0%. Jadi mereka ngejar motornya supaya laku. Laku. ngejar Sekarang begini nih, penjualan. coba lihat di berita-berita. Sering diungkap, wah merek motor ya ampun. Atau baru rilis nih, padahal mesinnya sama. atau motor ini Hon. Ya, gitu. Tahu itu Hon. Atau nah itu mereka rilis penjualan kami berapa ratus ribu motor dalam tahun ini. Oke, melonjak. Pernah nggak diungkap berapa yang gagal bayar kredit? Nggak pernah diungkap, Bang. Nggak pernah diungkap. Nah, pernah nggak diungkap syarat-syarat kemudahannya apa? Apakah meningkatnya tersebut hanya gara-gara apakah punya hubungan langsung dengan mudahnya syarat? Hanya bawa KTP, duit 500.000, bawa pulang motor baru. Strategi marketingnya memang cakep sih, Strategi Bang. marketingnya. Nah, mestinya negara, pemerintah juga melarang cara penjualan seperti itu. Karena itu justru menciptakan banyak masalah di kemudian hari. Itu kalau di luar negeri, contohnya Singapura, itu katanya bisa kena kasus korupsi, Bang, kalau begitu. Iya. Pasal korupsi. Bener ya? Iya, di Singapura. Jadi ada bahasanya begini. Itu kan komponen-komponen itu kan seharusnya bisa murah tuh. Iya kan, harga motor segala macam yang dulu pernah disampaikan sama Pak Dadang itu, yang TI itu. Modelnya kan begitu. Jadi motor-motor yang harganya harusnya bisa murah segala macam itu keluarnya bisa gampang kan. Tapi ternyata jadinya mahal karena banyak komponen suap itu tadi. Iya, jadi harga produksi naik. Harga produksi jadi naik. Naik, Makanya mereka jual dengan orang jadi tambah susah bayar. jadi Jadi berarti tuh di ada korelasinya lah intinya. bayar begitu. bulanannya para orang yang kredit itu Bisa masuk ke itu kantong ada kantong. biaya pembiayaan korupsi ya. Biaya tambahan ya untuk pejabat korupsi. Bahkan di KPPU Komisi Perlindungan Persaingan Usaha tuh persaingan usaha. itu pernah ada ini kan ketahuan memutus kasus dua perusahaan merek motor bersekongkol untuk naikin harga jenis skuter tuh. Jadi mereka main mata untuk harga ini dinaikin. Oke. Persaingan usaha jadi nggak bersih ya? Ya nggak bersih, padahal biaya motor tersebut harusnya dijual ke konsumen itu nggak setinggi kesepakatan dua perusahaan Itu ini. untuk apa ya kira-kira gitu kan? Selisihnya itu. Nah itu dia, duitnya itu lari kemana? Nah itu yang nggak pernah ditelusuri ya? Atau memang nggak mau ditelusuri? Bisa buka di KPPU, gitu. Larinya kemana? Itu kalau larinya ke pejabat itu kan menarik sebenarnya kan? Nah itu dia. Artinya barang-barang seperti itu kenapa juga larinya ke pejabat? Jadi sekali lagi orang miskin yang kredit motor, kredit mobil, itu orang-orang yang harus menanggung beban tersebut. Dan ketika mereka gagal memenuhi tanggungan tersebut, Perlakuannya ternyata mereka dikasih lah perlakuan buruk yang kita sebut mata elang itu di pinggir jalan yang banyak. Nah jadi sekali lagi tipsnya nih, kalau menurut gue tipsnya tips yang terakhir nih. jangan selain tadi itu jangan panik ya. Jangan panik, Eh, cek kelengkapan. Terus otoritas atau penguasa lokal ya. Penguasa lokal tuh maksudnya? Dalam artian kan mata elang tuh suka nongkrong ya di daerah-daerah tertentu. Biasanya di persimpangan yang rame tuh gitu kan? Iya. Atau pinggir jalan yang rame. Nah itu Pak RW-nya laporkan atau misalnya warga bisa lapor ke lurah supaya datengin mereka satpol. Nah satpol berani nggak datengin mereka? Tegur, nanya. Berarti ini harus disamakan dengan pengemis dan gelandangan yang lain gitu, maksudnya gitu? Oh ini bukan pengemis bos. Apa itu? Ini kita lagi bukan ngomong sama soal orang yang gagal ekonomi. Justru mereka mengganggu kan. Oke. Mengganggu orang yang udah kesulitan itu ya? Jadi mereka nongkrong berjam-jam di satu titik itu ngapain? Iya. Nah warga harus datang. Nah orang Jakarta ini terlalu toleran sama yang begitu-begitu. Diliatin, oh udah ada. Nah, kalau ditanya baru iya tuh nongkrongnya di situ tiap sore sambil makan bakso. Nah gitu. Nah mestinya kan sebetulnya kalau terus-terusan di situ ditanya, kamu ngapain di sini? Lakukan apa? Gitu. Ya kan kalau dia punya datanya, datengin aja orang yang ngapain nongkrong di jalanan. Tapi kalau selama itu nggak merugikan, masyarakat juga sepertinya nggak peduli sebenarnya, Bang. Kalau itu nggak merugikan ya? Itu memang nggak merugikan, tetapi dalam 1-2 peristiwa atau banyak peristiwa, justru di tempat itulah terjadi banyak peristiwa yang kita sebut penjamretan atau penyitaan, penarikan aset yang dengan cara-cara ilegal. Dan orang jadi takut lewat situ paling ya? Iya, orang kan jadi nggak nyaman. Iya. Jadi deg-degan.
Oke Bang, berarti itu tadi tips-tipsnya nih. Nah ini yang terakhir yang mau saya bilang itu, mungkin ini ada benernya, leasing itu takut nyita TNI, nyita polisi atau jurnalis, kadang-kadang wartawan juga masuk tuh kriteria orang yang susah jadi kredit, nyari kredit juga itu susah. Itu mungkin karena ini ya mungkin ya. Cuman nggak tahu nanti seperti apa kita ini lebih dimudahkan nggak gitu nyari kredit, terutama buat TNI polisi itu kan. Itu artinya nggak profesional, yo. Kalau profesional, perusahaan-perusahaan itu nggak boleh diskriminasi. Seharusnya begitu ya kan? Kepada TNI, Polri, wartawan, pengacara, nggak boleh. Harusnya berbasis pada syarat-syarat. Kalau syarat-syaratnya terpenuhi, dikasih. Betul. Kalau enggak, jangan dikasih. Gitu. Nanti kita akan undang teman-teman wartawan yang kemarin tuh ngeluh karena nggak bisa dapat kredit atau susah waktu mengajukan kredit rumah, Bang. Nanti kapan-kapan kita undang. Okay. Mereka pasti punya cerita lain gitu kan tentang kredit sama perusahaan leasing segala macam itu. Oke, Bang. Untuk season pertama ini sesi pertama kita bikin acara Q&A di acara Ngehantam. Next, teman-teman atau Hantamers, kalau bahasa fansnya Ngehantam ini Hantamers, Bang. Oke. Ya, kalau ada yang punya keluhan, Kata siapa tuh? kata netizen. Nanti netizen yang pengen bikin sebuah pertanyaan, nanti kita kasih tips. Kita akan jawab dan kita kasih tips, terutama yang berkaitan dengan hukum atau persoalan yang ada di lingkungan sekitar Hantamers yang ada di seluruh Indonesia. Oke, cukup untuk sesi kali ini. Next kita akan ketemu lagi di Ngehantam khusus Q&A bersama Haris Sajat. Oke.